warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Eka Oktaviani dengan NPM 20510404042 dari Prodi Manajemen Syariah kelas D Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam semester 6. Baiklah, dengan dibuatnya video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Metodologi Penelitian dengan dosen pengampu Bapak Vicky F. Sanjaya. Kali ini saya akan menjelaskan penelitian saya dengan judul Pengaruh Income terhadap Pengelolaan Keuangan Mahasiswa di Kota Bandar Lampung dengan Gender sebagai Variabel Moderasi. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang permasalahan pada variabel Y, yaitu pengelolaan keuangan mahasiswa. Mahasiswa memiliki masalah keuangan. Sebagian besar mahasiswa belum memiliki pendapatan sendiri. Masalah yang dihadapi oleh mahasiswa biasanya adalah terlambatnya pengiriman uang bulanan dari orang tua atau uang bulanan tersebut habis sebelum waktunya, dan di mana biasanya disebabkan oleh pengeluaran atau kebutuhan yang tak terduga. Kemudian mengelola keuangan pribadi yang tidak benar atau tidak bisa membagi uang tersebut untuk dibelanjakan kebutuhan, maupun disebabkan oleh gaya hidup atau konsumsi yang boros. Mahasiswa selain mengkonsumsi makanan biasanya juga berpusat kepada bidang perkuliahan seperti fotokopi, kemudian biaya internet, print tugas, kertas folio, dan lain sebagainya. Hasil penelitian dari Suryanto terhadap mahasiswa FISIP Universitas Padjadjaran terbukti bahwa rata-rata mahasiswa tidak membuat catatan pengeluaran sehingga sering terjadi defisit keuangan. Mahasiswa cenderung membelanjakan dana yang dimilikinya tanpa pertimbangan yang matang, dan mereka juga akan membelanjakan apapun yang mereka suka tanpa mempertimbangkan nilai guna. Yang terpenting bagi mereka adalah mengikuti tren yang sedang terjadi. Kemudian berdasarkan hasil pengamatan mini kuesioner yang dilakukan oleh 48 mahasiswa di Kota Bandar Lampung, mayoritas mahasiswa tidak selalu mencatat pengeluaran harian, mingguan, dan lain-lain. Hal tersebut dibuktikan dengan persentase 72,9%. Selain hal tersebut, mahasiswa juga tidak selalu mencatat anggaran pengeluaran belanja, dibuktikan dengan memperoleh persentase 68,8%. Padahal sangat penting bagi mahasiswa untuk mencatat sebuah pengeluaran, karena dengan mahasiswa mencatat pengeluaran tersebut, mereka tidak akan pernah melakukan defisit keuangan atau jumlah pendapatan yang diterima oleh mahasiswa lebih kecil daripada belanjanya. Kemudian, mahasiswa juga tidak menyisihkan dana yang diperoleh untuk melakukan investasi dengan persentase yang diperoleh 60,4%. Padahal investasi itu sangat penting untuk masa depan, karena bisa membantu masa depan yang tercukupi dan lebih menjamin, dan bisa menjadikan pribadi yang hemat dan disiplin dalam mengatur keuangan. Selanjutnya kita akan membahas masalah terhadap variabel X, yaitu income atau pendapatan. Pendapatan merupakan faktor lain yang menentukan perilaku pengelolaan keuangan. Ini dapat digambarkan bahwa pendapatan yaitu jumlah uang yang diperoleh penduduk melalui pekerjaan mereka selama periode tertentu. Pendapatan seseorang mencerminkan keberhasilan dan kinerja perusahaannya. Temuan studi menunjukkan bahwa pendapatan mempengaruhi perilaku manajemen keuangan, karena orang dengan pendapatan lebih tinggi lebih paham secara finansial daripada mereka yang berpenghasilannya rendah. Berdasarkan hasil pengamatan mini kuesioner yang dilakukan kepada 48 mahasiswa di Kota Bandar Lampung, dalam 1 bulan rata-rata mahasiswa memperoleh pendapatan di bawah 500.000, yakni dengan persentase 47,9%. Selain itu, 45,8% mahasiswa memperoleh pendapatan 500.000 sampai dengan 1 juta. Kemudian 2,1% mahasiswa memperoleh pendapatan 1 juta sampai 1.500.000. Kemudian juga 2,1% mahasiswa memperoleh pendapatan 1.500.000 sampai dengan 2 juta, serta 2,1% mahasiswa memperoleh pendapatan di atas 2 juta. Pendapatan mahasiswa yang berasal dari uang saku merupakan uang pemberian orang tua yang diterima setiap bulan atau setiap minggu, dan dari uang inilah yang selanjutnya digunakan mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan mereka yang kemudian dialokasikan ke pengeluaran konsumsi mereka, baik itu konsumsi rutin maupun tidak rutin. Berdasarkan hasil pengamatan mini kuesioner, mayoritas mahasiswa belum mempunyai pekerjaan sendiri, dan rata-rata mahasiswa mempunyai pendapatan dari kiriman orang tua yang dikirim rutin setiap bulan.
Selain dari kiriman orang tua, mahasiswa juga mempunyai pendapatan karena memiliki usaha sendiri dan karena menerima pendapatan dari bantuan beasiswa. Masalah yang dihadapi mahasiswa yaitu mereka belum memiliki pekerjaan sendiri dan masih sedikit mahasiswa yang sudah memiliki usaha sendiri untuk memperoleh pendapatan. Bagi mahasiswa yang mendapatkan pendapatan dari kiriman orang tua bisa mengalami sebuah masalah karena terlambatnya pengiriman uang bulanan. Kemudian di sini saya akan membahas tentang gap. Yang pertama, penelitian yang dilakukan oleh Robin Alexander dan Adi Satria Pamungkas pada tahun 2019 tentang pengaruh pengetahuan keuangan, lokus pengendalian, dan pendapatan terhadap perilaku keuangan. Hasil income tidak berpengaruh secara signifikan terhadap financial behavior, di mana nilai T statistik lebih kecil dari 1,96, yang berarti bahwa pendapatan individu baik tinggi atau rendah tidak mempengaruhi perilaku individu. Kemudian penelitian yang kedua yaitu dari Sekar Widiasi dan Muhammad Hafid tahun 2020 tentang pengaruh financial knowledge, financial attitude, dan income terhadap personal financial management behavior terhadap locus of control sebagai variabel intervening, menyatakan bahwa income mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap personal financial management behavior. Kemudian penelitian yang ketiga dilakukan oleh Yaula Dignasitia Gahagho, kemudian Trioldi Rotinshulu dan Denis Mandaic tahun 2021 yang meneliti tentang pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan, dan sumber pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unsrat dengan niat sebagai variabel intervening, memberikan hasil bahwa sumber pendapatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Penelitian yang keempat dilakukan oleh Lisna Sri Uswatun Hasanah dan Nurdin tahun 2021 tentang pengaruh pengetahuan keuangan, pendapatan, dan gaya hidup terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga. Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini diterima dengan artinya terdapat pengaruh secara parsial dan signifikan antara variabel pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Penelitian yang kelima dilakukan oleh Asa Wiyari Sidik, Citra Rizkiana, Miftahul Fuadi tahun 2022 tentang pengaruh literasi keuangan dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga yang bekerja di Kelurahan Matese, Kota Semarang. Hasilnya menunjukkan pengaruh variabel pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga menunjukkan nilai T sebesar 1,586 dengan nilai signifikan di atas 0,05 dan disimpulkan H3 ditolak. Artinya, koefisien regresi pendapatan tidak teruji dan hasil pengujian membuktikan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan keluarga pada ibu rumah tangga. Penelitian yang keenam dilakukan oleh Wasti Reviandani tahun 2022 yang meneliti tentang pengaruh locus of control, financial knowledge, dan parental income terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Studi kasus mahasiswa baru program studi manajemen tahun 2021 Universitas Muhammadiyah Gresik menyimpulkan bahwa hasil pengaruh dari parental income terhadap perilaku pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Penelitian yang ketujuh yaitu penelitian Eka Valentika tahun 2022 tentang pengaruh financial knowledge, financial literacy, parental income, dan locus of control terhadap financial management behavior pada mahasiswa di pondok pesantren. Hasil penelitian menunjukkan bahwa parental income tidak berpengaruh terhadap financial management behavior. Artinya, tinggi rendahnya pendapatan yang diterima orang tua tidak menentukan baik atau tidaknya perilaku pengelolaan keuangan santri. Kemudian, penelitian yang ke-8 yaitu Raja Yusnita, Asril, dan Fitri Rahmayani tahun 2022 yang melakukan penelitian tentang pengaruh literasi keuangan, sikap keuangan, kepribadian, dan pendapatan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM fashion di Kecamatan Marpoyan, Damai, menyatakan bahwa variabel pendapatan berpengaruh signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan UMKM fashion di Kecamatan Marpoyan, Damai. Kemudian penelitian yang ke-9 yaitu
penelitian Puspa Septia Anggraini dan Idham Khalid tahun 2022 mengenai pengaruh literasi keuangan, tingkat pendidikan, pendapatan, perencanaan keuangan, dan gaya hidup terhadap pengelolaan keuangan pada pengrajin tempe di Kecamatan Pelaju memberikan hasil bahwa terdapat pengaruh positif antara variabel pendapatan terhadap variabel pengelolaan keuangan. Yang ke-10 yaitu penelitian yang dilakukan oleh Abdullah Afif Mishabuddin dan Mareta Ika Prajawati tahun 2023 tentang pengaruh kecerdasan spiritual, pendapatan, dan hedonisme lifestyle terhadap pengelolaan keuangan. Studi kasus guru pondok pesantren An-Nur 3 Murah Bayu Malang menunjukkan bahwa hasil pendapatan mempengaruhi pengelolaan keuangan secara signifikan. Artinya, tingkat pendapatan yang lebih tinggi akan berdampak positif dan juga dapat meningkatkan pengelolaan keuangan seseorang, khususnya bagi para guru pondok pesantren An-Nur 3 Murah Bayu Malang. Nah, berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten antara variabel income terhadap variabel pengelolaan keuangan, maka peneliti perlu untuk menambahkan variabel moderasi yaitu gender, di mana untuk lebih dalam melakukan pengujian mengenai pengaruh income terhadap pengelolaan keuangan. Oleh karena itu, peneliti sekarang ini mencoba untuk menguji konsistensi variabel tersebut. Landasan teori yang pertama, Theory of Planned Behavior atau teori perilaku rencana. Menurut Jogianto dalam penelitian Ladira Nur Ashifa, Theory of Planned Behavior atau TBB merupakan sebuah pengembangan dari Theory of Rationed Action atau TRA, di mana teori ini menjelaskan adanya sebuah struktur yang belum ada di Theory of Rationed Action. TBB telah banyak diterapkan dalam berbagai penelitian karena dengan memahami bagaimana seseorang bertindak dan bagaimana cara seseorang menunjukkan reaksinya. Teori ini menunjukkan bahwa latar belakang seseorang dalam berperilaku dapat ditentukan oleh gender, usia, pengalaman, dan pengetahuan yang dapat mempengaruhi keyakinan seseorang terhadap sesuatu yang pada akhirnya akan mempengaruhi perilaku seseorang dalam bertindak. Teori yang kedua yaitu Behavioral Financial Theory atau teori perilaku keuangan. Menurut Navsiga dalam penelitian Nia Yunita mengartikan perilaku keuangan atau behavioral financial merupakan hal yang mempelajari bagaimana manusia secara aktual berperilaku dalam menentukan keuangan atau financial shading, serta mempelajari psikologis yang mempengaruhi perusahaan, pasar uang, dan keputusan keuangan. Dan yang ketiga, perilaku pengelolaan keuangan pribadi, di mana menurut Ahmad Yusri dalam penelitian Ladira Nur Ashifa, pengelolaan keuangan merupakan sebuah proses tentang pandangan yang menyeluruh tentang keuangan pribadi dari sudut pengelola, harta, dan sumber-sumber yang tersedia. Sumber yang dimiliki digunakan untuk melakukan pengatasan suatu masalah keuangan dan digunakan untuk memenuhi keinginan memulai proses yang sistematis. Pembahasan yang keempat yaitu tentang pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan. Purba et al. Tahun 2021 berpendapat bahwa pengelolaan keuangan atau manajemen keuangan adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian kegiatan keuangan yang seperti pengadaan dan pemanfaatan dan usaha. Financial management behavior seseorang dapat dilihat dari 4 aspek yang terdiri dari yang pertama consumption, yang kedua cash flow management, yang ketiga saving and investment, dan yang keempat yang terakhir yaitu credit management. Kemudian pembahasan yang kelima yaitu tentang income atau pendapatan. Nah, pendapatan merupakan tambahan ekonomis seseorang yang digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan atau untuk menambah harta kekayaan yang dimilikinya. Menurut Jerman dan Forgu tahun 2000 menyatakan income atau penghasilan bukan hanya didapatkan dari gaji atau upah, melainkan terdapat banyak jenis penghasilan yang harus seseorang individu masukkan pada penghasilan seperti bonus dan komisi, dukungan dan tunjangan anak, bantuan publik, manfaat jaminan sosial, pensiun, dan pendapatan bagi hasil beasiswa dan hibah, kemudian bunga dan dividen yang diterima atau dari rekening tabungan, investasi, obligasi, atau pinjaman kepada orang lain. Nah, pendapatan dari penjualan aset dan penghasilan lain seperti hadiah, pengembalian uang pajak, sewa, royalti. Keenam yaitu gender.
Menurut WHO atau World Health Organization, gender merupakan seperangkat peran, perilaku, kegiatan serta atribut yang dianggap layak bagi laki-laki maupun perempuan di mana dikonstruksikan secara sosial dalam masyarakat. Kemudian teori gender menurut Sri Sundari Sasongko, yaitu yang pertama teori natur, yang kedua teori natur, kemudian yang ketiga yaitu teori equilibrium, selanjutnya yaitu hipotesis. Yang pertama yaitu pengaruh income terhadap pengelolaan keuangan. Manika tahun 2019 menjelaskan bahwasanya pengelolaan keuangan pribadi dipengaruhi oleh variabel kontrol diri, jenis kelamin, dan pendapatan. Menurut Wahono dalam Delia Ananda Putri, The Theory of Planet Behavior atau TBB merupakan pembaharuan dari Theory of Rational Action atau TRA, di mana TRA menjelaskan bahwa niat seseorang terhadap perilaku dibentuk dari dua penyebab utama, yaitu attitude towards the behavior dan subjective norm. Sedangkan setelah diteliti lagi, ada satu penyebab lain yang mempengaruhi niat seseorang, yaitu pervasive behavior control. Beberapa penelitian yang dilakukan oleh Fetty Puspasari menyatakan adanya hubungan yang positif dan signifikan antara pendapatan dengan perilaku pengelolaan keuangan. Kemudian penelitian Dwi Herlindawati memberikan hasil bahwasanya pendapatan berpengaruh signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa pasca sarjana Universitas Negeri Surabaya. Penelitian Yaula Dignasita Gahago, Trioldi Ratin Sulu, dan Danish Mendei memberikan hasil bahwa sumber pendapatan tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku pengelolaan keuangan. Sedangkan penelitian Luh Putusantika Dewi dan Swarmanayasha, hasil penelitian bahwasanya berpengaruh positif dan signifikan. Hasilnya, pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa program Studi Manajemen Satya Dharma Singaraja, dan penelitian Henry menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap perilaku keuangan. Seseorang yang memiliki pendapatan yang lebih banyak cenderung memiliki perilaku keuangan yang lebih baik. Oleh karena itu, berdasarkan kajian teori di atas, maka peneliti mengajukan hipotesis, yaitu pendapatan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Kemudian hipotesis yang kedua yaitu gender memoderasi hubungan antara income terhadap pengelolaan keuangan. Nah, dalam teori keseimbangan equilibrium menyatakan bahwa hubungan antara perempuan dan laki-laki harus memiliki keserasian atau keselarasan. Nah, beberapa penelitian yang dilakukan oleh Indah Nurwidi Astuti menyatakan bahwa hasil jenis kelamin dapat memoderasi, memperkuat hubungan antara variabel pendapatan terhadap perilaku keuangan. Penelitian Muhammad Yusril Izzah menyatakan bahwa gender tidak dapat memoderasi pengaruh pendapatan terhadap pengelolaan keuangan pribadi pegawai di Surabaya dan Sidoarjo. Kemudian dalam penelitian Khairi dan Runi, gender memiliki pengaruh positif terhadap pengelolaan keuangan pribadi pelaku UMKM. Nah, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya pemahaman konsep gender yang baik, maka perilaku pengelolaan keuangan pribadi mahasiswa akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu, mahasiswa baik perempuan maupun laki-laki sama-sama memiliki kepedulian dalam mengelola keuangan pribadinya. Nah, berdasarkan kajian teori di atas, maka hipotesis yang peneliti ajukan yaitu gender memoderasi hubungan antara pendapatan terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Selanjutnya pembahasan tentang metode penelitian. Yang pertama ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret tahun 2023, di mana penelitian ini dilakukan di Kota Bandar Lampung. Objek penelitian yang diteliti yaitu pada mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Kemudian yang kedua, pendekatan dan jenis penelitian. Pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan deskriptif, di mana merupakan metode yang digunakan berupa survei dengan teknik pengumpulan data berupa kuesioner.
Kemudian jenis penelitian, dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian kuantitatif, di mana penelitian dengan menggunakan metode kuantitatif merupakan sebuah penelitian yang telah memenuhi kaidah-kaidah ilmiah, yaitu konkret atau empiris, objektif, terukur, rasional, dan sistematis. Yang ketiga yaitu populasi, sampel, dan teknik pengumpulan data. Nah, populasi dalam penelitian ini yaitu mahasiswa di Kota Bandar Lampung. Yang kedua yaitu sampel, di mana teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini yaitu purposive sampling, yang merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau menggunakan kriteria yang telah dipilih oleh peneliti dalam memilih sampel. Nah, adapun sampel dalam penelitian ini adalah mahasiswa aktif yang berada di Kota Bandar Lampung angkatan 2019 sampai 2022. Ketiga yaitu teknik pengumpulan data. Yang pertama yaitu sumber dan jenis data, di mana pada penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti yaitu data primer, yang berupa dikumpulkan langsung dari individu-individu yang diselidiki atau data pertama. Kemudian yang kedua pengumpulan data. Pada penelitian ini data yang digunakan oleh peneliti itu melalui kuesioner. Keempat ada definisi operasional variabel. Yang pertama ada variabel independen, yaitu di mana Sugiono menjelaskan bahwa variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel independen atau variabel terikat. Nah, variabel independen dalam penelitian ini yaitu berupa income atau pendapatan. Kedua yaitu variabel dependen. Sugiono menjelaskan bahwa variabel dependen merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya sebuah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat yang dikarenakan adanya variabel bebas. Nah, dalam penelitian ini yang menjadi variabel dependen yaitu pengelolaan keuangan. Yang ketiga variabel moderator, di mana variabel bebas independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderator pada penelitian ini yaitu berupa gender. Yang kelima ada instrumen penelitian, di mana instrumen atau alat yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang berupa sebuah pertanyaan yang berhubungan dengan permasalahan dan tujuan yang diteliti. Kuesioner yang berupa pertanyaan tersebut diberikan kepada mahasiswa yang berada di Kota Bandar Lampung, yang dimintai tanggapannya untuk menjawab pertanyaan yang terdapat pada kuesioner. Bagian dari kuesioner tersebut yaitu yang pertama, bagian pertama itu berisi identitas seseorang responden yang meliputi nama, jenis kelamin, terus usia, asal institusi, tahun angkatan, program studi, dan tingkat pendapatan. Kemudian bagian yang kedua berisikan tentang pertanyaan. Nah, yang keenam ada uji validitas dan reliabilitas data. Uji hipotesis meliputi yang pertama ada uji F-test, di mana uji secara serempak. Kemudian ada yang kedua yaitu uji T. Yang kedua ada uji T-test, yaitu uji secara individu. Kemudian yang ketiga ada uji determinasi. Kedelapan ada uji moderasi regression analysis atau MRA, merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda, di mana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi independen terhadap variabel moderasi. Yang kesembilan yaitu alat analisis. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan bantuan SPSS versi 25 dan menggunakan Smart PLS versi 3. Demikian yang dapat saya jelaskan terkait penelitian saya dengan judul pengaruh income terhadap pengelolaan keuangan mahasiswa di Kota Bandar Lampung dengan gender sebagai variabel moderasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.